Yang kemarin belum membaca, matanya dihafalkan. Matanya. Liyuzhirahu abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd, fa hadha istiqadu firqatin najiyah al-mansurah bila jamsa'ah. Sudah. Ahlussunnah wal jamaah. Man yaqra aidan. Anda? Diawakan belum? Anda, fadhal. Sudah. Baik. Siapa lagi? Belum? Fadhal. Yang kemarin belum baca. Yang kemarin sudah baca enggak sah? Belum, kemarin belum dah? Fadhal. Baik, ahsan. Siapa lagi? Fadhal. فهذا اعتقاد الفرقة المنصورة إلى يوم القيامة. Baik, setelahnya ya. Baik. Kita masuk pada penjelasan setelahnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, amma ba'du fahada i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, amma ba'du, adapun setelah itu, fahada, maka risalah ini, i'tiqadul firqatin najiyati ala mansurati ila qiyamis sa'ah. Fahada, maka risalah ini adalah i'tiqad atau keyakinan al-firqatin najiyati al-mansurah. Al-firqah itu kelompok an-najiyah yang selamat, al-mansurah yang senantiasa ditolong, ila qiyamis sa'ati, hingga hari kiamat. Ahli sunnati wal jamaah, itulah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan kalimat ini, amma ba'du, adapun setelah itu, hadhil kalimatu
kalimat ini yu'ta biha lil intiqali min uslubin ila uslubin akhar. Hadil kalimat ini yaitu amma ba'du yu'ta biha, didatangkan lil intiqali, untuk perpindahan, min uslubin, dari suatu uslub itu cara atau bagian, ila uslubin akhar, kepada bagian yang lain. Wa maknaha, dan maknanya adalah mahma yakun min syai'in. Dalam ucapan para ulama yang lain itu dimaknai mahma yakun min amrin, yaitu apapun yang disebutkan dari sesuatu atau satu perkara setelahnya. Dan ucapan atau penulisan amma ba'du wa yustahabbul ityanu biha, dan disunahkan untuk menggunakan, ityan itu mendatangkan, ucapan ini yaitu amma ba'du fil khutabi, di dalam khutbah, khutab jamak dari khutbah, wal mukatabati, dan juga di dalam tulisan-tulisan, iktidaan, dalam rangka untuk mengikuti atau mencontoh bin Nabi, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu kana yaf'alu dzalika, di mana dulu beliau itu biasa melakukan hal tersebut. Jadi ucapan amma ba'du itu disunahkan, kata para ulama, di dalam khutbah, di dalam tulisan, di dalam ceramah atau muhadharah, dan itu pula yang digunakan atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah beliau. Baik. Kemudian setelahnya beliau mengatakan fahada, maka ini, yaitu risalah ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menunjuk pada risalah beliau, itu Al-Aqidah Al-Wasithiyah, isyaratun ila ma tadammanathu hadhihi risalatu. Dan risalah ini adalah isyarat ila ma tadammanathu, kepada apa yang terkandung padanya hadhihi risalatu, risalah ini, wahtawat alaihi, dan tercakup padanya, minal aqaidi al-imaniyati, dari aqaid, jamak dari akidah, dari akidah al-imaniyah, keimanan, allati ajmalaha, yang beliau itu menyebutkannya secara mujmal atau secara globalnya. Ajmala yujmilu ijmalan, maknanya menyebutkan secara globalnya. Biqaulihi, dengan ucapan beliau, wa huwal imanu billahi ila akhir. Itu ucapan beliau bahwasanya akidah dari keimanan yang beliau hendak jelaskan di dalam risalah ini adalah keimanan kepada Allah. Demikian juga keimanan kepada malaikat-malaikatnya. Kemudian keimanan kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, keimanan kepada hari akhir, dan keimanan kepada qada wa qadar, takdirnya Allah, baik yang takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Maka yang dinamakan dengan akidah Islamiyah, itulah akidah yang tercakup di dalamnya rukun iman yang 6. Semua perkara akidah tercakup di dalamnya. Yang kemudian para ulama kadang memasukkan di dalam kitab-kitab mereka permasalahan-permasalahan yang
tidak berhubungan langsung dengan rukun iman yang 6. Dan itu ditetapkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka ketika muncul penyimpangan atau kesesatan di dalam suatu permasalahan. Meskipun permasalahan itu bukan termasuk dari rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir. Contohnya apa? Termasuk di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akan tapi tidak langsung tercakup di dalam rukun iman yang 6. Contohnya apa? Ketaatan kepada ulil amri. Maka ketaatan kepada ulil amri bukan termasuk rukun iman yang 6. Meskipun ketaatan kepada ulil amri itu tetap senantiasa akan dikaitkan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Akan tapi pembahasan ketaatan kepada ulil amri itu bukan termasuk di dalam rukun iman yang 6. Dan para ulama memasukkan di dalam sebagian kitab-kitab akidah karena munculnya kebid'ahan atau penyimpangan yang datang setelah masa para sahabat. Di antara yang diusung oleh kelompok siapa? Orang-orang Khawarij. Demikian juga orang-orang Mu'tazilah yang membolehkan mereka untuk memberontak kepada pemerintah yang dianggap sebagai pemerintah yang fajir, pemerintah yang fasik, yang batasannya itu mereka sendiri tidak bisa menetapkan dengan jelas. Karena buktinya mereka orang-orang Khawarij di awal kemunculannya, maka mereka pernah memberontak kepada siapa? Kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam keadaan beliau itu sahabat yang mulia, sahabat kibar, maka termasuk di antara asyra al-mubasyarah bil jannah, salah seorang yang dikabarkan dengan pahala surga. Itu saja diperangi. Artinya orang-orang Khawarij memberontak, apalagi dengan kondisi yang datang setelahnya semakin buruk lagi, semakin buruk lagi. Ini termasuk keadaan di zaman sekarang. Maka banyak muncul ucapan-ucapan dari orang-orang yang keluar dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah, keluar dari bimbingan para ulama salaful ummah akan kewajiban untuk mentaati ulul amri di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara kebaikan. Sebagaimana kita dapati di negeri-negeri kaum muslimin banyak itu muncul pemikiran-pemikiran yang demikian, mencela penguasanya, apalagi sampai menghalalkan darahnya, sampai mengkafirkan, bolehnya memberontak, mengangkat tangan melawan pemerintah yang sah. Maka ini termasuk di antara penyimpangan di dalam prinsip akidah. Demikian juga permasalahannya tidak termasuk di dalam rukun iman yang 6, akan tapi dimasukkan oleh para ulama. Di antaranya apa? Selain itu, selain dari kewajiban kita untuk mentaati ulil amri, kewajiban kita untuk apa? Mencintai para sahabat. Kewajiban kita untuk mencintai, memuliakan para sahabat yang dulu tidak dimasukkan di dalam kitab, tapi ketika muncul kemudian kelompok siapa? Orang-orang Syiah, mereka berani mencela, bahkan mengkafirkan kebanyakan para sahabat, kecuali sebagian dari Ahlul Bait sama sebagian kecil dari sahabat. Di antaranya Salman Al-Farisi, Abu Darda, kemudian satunya lagi siapa? Nah, itu hanya sebagian kecil saja yang tidak dikafirkan. Adapun orang-orang Syiah Rafidhah, maka mereka mengkafirkan. Meskipun tidak semuanya orang-orang Syiah itu mengkafirkan para sahabat. Karena Syiah sendiri juga terpecah, terbagi menjadi sekian banyak kelompok. Kalau di Yaman itu ada namanya sekte kelompok dari Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah tidak sampai mengkafirkan para sahabat. Hanya saja mereka tetap mengatakan sahabat Ali
itu lebih berhak di dalam masalah imamah atau khilafah dibandingkan Utsman bin Affan. Mereka di dalam akidah mengikuti akidah yang Mu'tazilah. Adapun di dalam masalah fikih mengikuti fikih mazhabnya al-Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah. Ini Syiah Zaidiyah. Baik. Kemudian kata beliau, fahada i'tiqadu. I'tiqad itu masdar dari i'taqada kada. Idza i'taqadahu aqidatan. I'tiqad berasal dari kata fi'il, yaitu i'tiqad itu isim masdar, i'tiqad itu masdar dari fi'il i'taqada. Ketika dikatakan i'taqada kada, idza i'taqadahu aqidatan. Jika seseorang menjadikannya akidah. Wal aqidatu, dan akidah itu dinamakan akidah, hiya ma yaqidu alaihi al-mar'u qalbahu, yaitu apa yang seseorang itu mengikat hatinya itu di atasnya. Akidah itu apa yang seseorang itu mengikat hatinya di atasnya. Artinya dia mengikat hatinya untuk meyakini kebenarannya. Ini namanya akidah. Taqulu, engkau katakan i'taqaddu kada. Aku i'taqaddu kada, aqadtu alaihi al-qalba wad-dhamir. Maknanya aku ikat hatinya itu, atau dhamir itu sesuatu yang tersembunyi, alaihi itu di atasnya. Ini namanya akidah. Wa asluhu ma'khudun min aqada al-habla, dan akidah itu asalnya diambil dari aqada al-habla. Ini jumlah ya, di dalam kurung, artinya apa? Mengikat tali. Aqada itu maknanya mengikat, al-habla, al-habl itu tali. Idza rabatahu, ketika dia mengikatnya. Jadi aqada, rabata itu maknanya sama. Summa, kemudian ustu'mila fi aqidatil qalbi, kemudian digunakan fi aqidatil qalbi, pada akidah hati, wa tasmimihil jazim, dan peneguhannya yang jazim, yang kuat atau yang kokoh, yang pasti. Tasmim itu maknanya peneguhan, pengokohan, al-jazim yang pasti. Sehingga dikatakan akidah itu sesuatu yang menjadikan keyakinan di dalam hati. Menjadikan keyakinan di dalam hati. Sama saja apakah akidah itu akidah yang hak atau akidah yang batil. Ya, ketika seseorang mengikat hatinya untuk meyakini sesuatu perkara, maka itu dinamakan dengan akidah. Karena sebagaimana kita ketahui juga bahwa akidah itu ada akidah yang hak, ada akidah yang batil. Seperti akidahnya orang-orang yang menyimpang, maka dikatakan dia akidah, akan tapi akidah yang batil. Secara makna itu tetap dikatakan akidah, meskipun yang namanya akidah yang batil, ya tentunya tidak akan pernah menumbuhkan keyakinan yang kokoh. Namanya akidah yang batil tidak akan pernah menumbuhkan keyakinan yang kokoh. Artinya keyakinan mereka hanya dibangun di atas persangkaan saja, bahwasanya sejak zaman dahulu, sejak zaman nenek moyangnya senantiasa diajarkan untuk meyakini demikian. Hanya sekedar persangkaan. Kenapa? Karena akidahnya tidak dibangun di atas qaulullah wa qaulur rasul, ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasul. Beda dengan akidah yang hak, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka pastinya itu adalah akidah yang, karena termasuk di antara min umuril ghaibiyah,
dari perkara-perkara kegaiban, pastilah tidak akan bisa ditetapkan kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ini bedanya antara akidah yang hak dengan akidah yang batil. Artinya sekuat-kuatnya, sekokoh-kokohnya orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah yang batil itu, tetap saja dia tidak akan pernah apa? Tidak pernah yakin dengan keyakinan yang pasti. Ya karena dia tidak tahu dalilnya. Dari mana dia membangun akidahnya itu? Dengan apa dia membangun akidahnya itu? Baik. Kemudian setelahnya al-firqatu atau al-firqati. Fahada i'tiqadul firqatin najiyati. Maka inilah akidah al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah, yang senantiasa ditolong ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Al-firqah ay at-taifah wal jamaah. At-taifah itu maknanya kelompok, wal jamaah sekumpulan manusia. Kemudian an-najiyati, an-najiyah ay allati salimat minal halak. An-najiyah maknanya yang selamat minal halaki, dari kebinasaan, wasyururi, dan keburukan-keburukan, fid dunya wal akhirah, baik di dunia ini maupun di akhirat. Artinya firqah najiyah, akidah yang hak itu akidah yang senantiasa akan selamat dari kebinasaan dan juga dari keburukan fid dunya wal akhirah. Wa khasalat ala sa'ada, dan itulah akidah yang akan mendapatkan atau akan berada ala sa'ada, di atas kebahagiaan. Itulah akidah yang akan mendapatkan atau berada di atas kebahagiaan. Nah, hasala yahsulu itu maknanya hasil, berhasil atau terjadi. Wa hadzal wasfu, dan pensifatan ini, ma'khudun, itu diambil min qaulihi, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi. Apa maknanya? La tazalu, senantiasa akan ada ta'ifah, sekelompok manusia, min ummati, dari kalangan umatku, 'alal haqqi, yang senantiasa berada di atas kebenaran, senantiasa akan berada di atas kebenaran, mansuratan, dalam keadaan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan pernah memudaratkan atau membahayakan mereka, man khadalahum, siapa yang mencela, memusuhi mereka, hatta ya'tiya amrullah, hingga datangnya perkara atau urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis ini menunjukkan akan senantiasa terjaga, akan senantiasa apa? Terjaga yang namanya Taifah An-Najiyah, Al-Firqah An-Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang selamat dan kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya apa? Sebagaimana ibarat yang disebutkan oleh para ulama yang lain, la tajtami'u hadhil ummati 'ala ad-dhalalah, atau la ajma'a hadhil ummah 'ala ad-dhalalah, tidak akan pernah umat ini itu bersepakat semuanya di atas kesesatan, sampai-sampai tidak ada akidah yang hak lagi yang hidup di muka bumi ini.
Sampai-sampai tidak ada tauhid yang lurus yang tetap berjalan di atas muka bumi ini. Artinya para ulama menjelaskan tetap akan ada sekelompok manusia, sekumpulan orang-orang yang senantiasa akan berada di atas akidah yang hak dan tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang memusuhi mereka. Bahkan dijelaskan pula oleh para ulama, yang namanya akidah yang hak itu satu saat akan mencapai kemuliaannya. Yang namanya akidah yang hak itu satu saat pasti akan mencapai kemuliaannya sebelum datangnya hari kiamat. Itu Allah akan jadikan apa? Bumi ini merata dengan keadilan, bumi ini merata dengan akidah yang benar, sehingga akan menyingkir orang-orang yang berada di atas akidah kebatilan. Hanya saja kita tidak tahu apakah kita ini bisa menjumpai masa-masa itu. Kita tidak tahu apakah kita bisa menjumpai masa-masa itu. Sebagaimana diisyaratkan di dalam beberapa hadis bahwasanya kelak di akhir zaman maka keadilan itu akan merata di mana-mana. Kemakmuran akan merata juga di mana-mana. Hati manusia dipenuhi dengan rasa kaya, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang mau menerima zakat. Saking apa? Hatinya itu dipenuhi dengan keimanan dan rasa cukup dengan apa yang Allah berikan, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang menerima zakat. Itulah di saat akidah itu merata, tauhid itu merata di mana-mana. Sehingga satu saat Allah Subhanahu wa taala akan menangkan akidah yang sahih ini di atas semua akidah yang ada, sebagaimana Allah menangkan agama ini di atas semua agama yang ada. Dan ini juga diisyaratkan di dalam hadis yang lainnya tentang siapa itu kelompok yang selamat. Di dalam riwayat para ashabus sunan, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, di dalam hadis yang masyhur, kita sering mendengar hadis ini, Nabi SAW telah bersabda, wa sataftariku hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah, dan akan berpecah belah, bercerai-berai umat ini, yaitu umatnya Nabi SAW, menjadi 73 golongan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya itu akan masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Semuanya akan mempertanggungjawabkan penyimpangan yang ada pada mereka, meskipun tidak menjadikan kekalnya mereka di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu saja. Itulah mereka yang diselamatkan dari adab neraka. Karena apa? Karena akidahnya. Ya, kalau misalkan dia seorang ahlus sunnah, ahlus tauhid, akan tapi dia orang yang senang irtikabul ma'asi, senang berbuat dosa kemaksiatan, maka beda lagi. Dia akan diadab dengan sebab dosa-dosanya. Akan tapi akidahnya, nah selama dia akidah yang benar, maka akidah itulah yang akan menyelamatkannya. Hingga kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, wahia al-jamaah, dialah al-jamaah. Apa makna al-jamaah? Disebutkan oleh para ulama, itulah mereka orang-orang yang berada di atas al-haq. Seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau ditanya tentang makna jamaah, beliau mengatakan apa? Man kana 'ala al-haqqi walau kunta wahdaka. Al-jamaah man kana 'ala al-haqqi wa kunta walau kunta wahdaka. Itulah siapa yang berada di atas al-haq, kebenaran, meskipun engkau itu sendirian, maka engkau tetap dikatakan al-jamaah. Adapun yang lainnya yang berada di atas akidah yang batil, maka tidak dikatakan sebagai al-jamaah, tapi dikatakan mereka adalah al-firaq ad-dhalalah,
kelompok-kelompok yang menyimpang. Kemudian disebutkan di dalam riwayat hadis yang lain, Nabi SAW ketika ditanya, siapa itu al-firqatun najiyah, at-ta'ifah al-mansurah, siapa itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa hiya man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa artinya? Artinya dialah atau merekalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku itu jalani hari ini. Merekalah orang-orang yang berada di atas semisal apa yang aku dan para sahabatku itu jalani hari ini. Dan tentunya hal yang paling utama itulah hal yang berkaitan dengan apa? Akidah. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-firqatun najiyah itulah akidahnya Rasulullah. Itulah akidahnya para sahabat. Ya, nanti kita akan mendapatkan sekian banyak penjelasan. Orang-orang yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mengaku orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah kan banyak. Orang-orang yang mengaku al-firqatun najiyah itu banyak. Orang yang mengaku al-ta'ifah al-mansurah itu banyak. Dari kalangan orang-orang takfiriyun, harakiyun, mereka pun mengaku sebagai orang-orang di atas al-firqatun najiyah at-ta'ifah al-mansurah. Hanya saja ya, tinggal kita menguji ucapan mereka itu dengan al-waqa'i yang ada, kenyataan-kenyataan yang ada. Apakah mereka akidahnya sesuai dengan petunjuk Nabi? Apakah keyakinan mereka sesuai dengan pemahaman para sahabat? Maka perkara itulah yang akan menjawab apakah pengakuan mereka itu adalah pengakuan yang benar. Apalagi di dalam masalah yang akan disebutkan banyak sekali oleh beliau, ya, karena pertentangan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah itu paling banyaknya terjadi di dalam masalah apa? Asma' wa sifat. Bagaimana mereka mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah ketika dengan mudahnya mereka melakukan takwil yang hakikatnya adalah tahrif, memalingkan makna-makna sifat-sifat Allah kepada makna yang lain yang menyimpang, yang tidak pernah diturunkan dalilnya oleh Allah dan Rasulnya. Seakan-akan mereka itu lebih mengetahui tentang apa yang berkaitan dengan diri Allah dibandingkan Allah Ta'ala sendiri. Baik. Kemudian setelahnya al-mansurah, yang senantiasa mendapatkan pertolongan, senantiasa ditolong. Al-mu'ayyadah ala man khalafaha, itulah kelompok yang senantiasa akan ditolong, dikuatkan, dibela. Makna ta'yid itu seperti itu. Ala man khalafaha, terhadap siapa yang menyelisihi mereka. Ha itu kan muannas ya, kembali ke kelompok. Dan tidak ada masalah kalau kita mengartikannya dengan apa? Mereka. Terhadap siapa yang menyelisihi mereka. Ila qiyamis sa'ah, hingga hari kiamat. Maji isaati mautihim. Maji itu datangnya saat mautihim, kematian mereka. Artinya sampai mereka meninggal. Bimaji rih, dengan datangnya angin. Allati takbidu ruha kulli mu'min, yang akan mencabut setiap ruh dari setiap mukmin, orang-orang yang beriman. Fahadihi hiya as-sa'ah fi haqqil mu'min. Maka ini adalah as-sa'ah. Sa'ah itu artinya apa? Kiamat pada keadaan orang-orang yang beriman. Fi haqqil mu'minin, itu pada keadaannya orang-orang yang beriman. Wa amma sa'ah allati yakunu biha intihau dunya, dan adapun sa'ah, yaitu hari kiamat yang akan sampai pada akhir atau ujung dari dunia dengan kiamat itu, fahiya la taqumu illa ala syirarin nasi, maka itulah hari yang akan datang. Itulah hari yang tidak akan datang, tidak akan tegak
illa kecuali ala syirarin nasi, kecuali kepada hari yang akan datang kepada manusia-manusia yang paling buruknya. Lima fi sahih Muslim, berdasarkan apa yang disebutkan di dalam sahih Muslim, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan pernah datang hari kiamat sampai tidaklah diucapkan di muka bumi ini lafaz Allah Allah. Jadi hari kiamat tidak akan pernah datang sampai apa? Tidak ada lisan dari manusia-manusia yang masih tersisa pada saat itu, kecuali mereka sudah tidak pernah mengenal lagi lafaz Allah. Atau dijelaskan sebelumnya, sampai tidak ada satu ayat pun yang tertinggal di hati mereka, sampai tidak ada ucapan Allah itu keluar dari lisan mereka. Baru kemudian Allah akan turunkan hari kiamat. Dan itulah hari di mana yang ada tersisa adalah orang-orang atau manusia-manusia yang paling buruknya. Warawa Imamul Hakim, Imam Hakim juga meriwayatkan min hadis Abdullah bin Amr, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, wa fihi, dan disebutkan di dalamnya, wa yab'atsullahu rihan rihuha rihul misk, dan Allah akan mengutus atau mengirim angin yang anginnya itu atau baunya itu seperti bau misk. Rih itu angin bisa, bau bisa. Sehingga maknanya di sini bagaimana? Allah akan mengutus angin yang baunya itu seperti bau minyak wangi misk. Minyak wangi misk adalah minyak yang paling harumnya. Wa masuha masul harir, dan lembutnya itu seperti lembutnya apa? Harir, sutra. Fala tatruku ahadan fi qalbihi misqalu dzarratin min imanin illa qabadathu, dan tidaklah angin itu meninggalkan seorang pun yang ada di dalam hatinya satu berat zarrah, satu apa? Berat zarrah dari keimanan, kecuali angin itu akan mencabut ruhnya. Jadi kalau ada hamba yang tersisa, tertinggal pada saat itu, selama dia masih punya keimanan meskipun sedikit saja di dalam hatinya, tetap akan diwafatkan, dicabut ruhnya dengan Allah mengirimkan angin itu. Summa yabqa syirarun nas, kemudian akan tersisalah seburuk-buruk manusia. Fa alaihim taqumu sa'ah, maka hari kiamat itu akan datang kepada mereka. Sehingga hari kiamat itu akan datang kepada mereka. Sehingga yang ada pada saat itu tentunya adalah keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang keji. Baik. Tolong diadzani dulu. Baik. Kemudian setelahnya kata penulis rahimahu wa ta'ala, ahli sunnati wal jamaah. Apa makna ahli sunnah? Ahli bil kasri dengan mengkasrahnya, ala annahu badalun minal firqah, karena dia adalah badal dari al firqah. Wa yajuzu ar-raf'u ala annahu khabarun mubtada'in mahdhufin taqdiruhum, dan boleh juga merafa'nya berdasarkan bahwasanya dia adalah khabar untuk mubtada, khabar yang mubtada yang mahdhuf, yang dibuang. Takdiruhu, takdirnya adalah hum, itu hum ahlus sunnati wal jamaah. Was sunnah hiya at-tariqah. Apa makna sunnah? Maka secara bahasa maknanya at-tariqah. Apa tariqah? Jalan. At-tariqatu allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi.
yaitu tariqah, jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di atasnya, dari ucapan beliau, perbuatan beliau maupun takrir, penetapan atau persetujuan beliau. Wasummu ahla sunnati, dan dinamakan ahlus sunnah lintisabihim, dikarenakan penisbahan atau penyandaran mereka li sunnatir rasul, terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ahlus sunnah ketika apa? Ketika nisbatuhum atau lintisabihim, penisbahan mereka terhadap sunnah atau jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, duna ghairiha, dan bukan jalan selainnya, minal maqalat, dari maqalat, dari ucapan-ucapan, wal madahib, dan pendapat-pendapat, bi khilafi ahlil bid'ah, yang menyelisihi orang-orang ahlul bid'ah. Fa innahum yunsabuna ila bid'ahihim wa dhalalihim wa dhalalatihim. Maka sesungguhnya mereka itu senantiasa akan disandarkan atau dinisbahkan kepada kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Jadi mereka disebut dengan kelompok-kelompok yang tersendiri, itu biasanya disandarkan kepada kebid'ahan mereka atau kesesatan mereka. Misal apa? Kal qadariyah, seperti qadariyah. Maka qadariyah itu mereka menyimpang dalam masalah apa? Dalam masalah takdir. Orang-orang qadariyah kalau di dalam masalah asma wa sifat atau dalam usulul iman, maka termasuk orang-orang apa? Orang-orang qadariyah itu termasuk apa? Orang-orang Mu'tazilah. Ini dalam masalah asma wa sifat, dalam usulul iman, itu Mu'tazilah namanya. Adapun khusus di dalam masalah takdir itu disebut dengan orang-orang Qadariyah. Karena prinsip akidahnya sama. Prinsip akidahnya sama. Yang ketika mereka mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya mereka menafikan sifat bagi Allah. Karena itulah di dalam masalah takdir mereka juga menafikan, mengingkari ilmunya Allah, mengingkari juga kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wal murji'ah. Al murji'ah menyimpan dalam masalah apa? Dalam masalah usul iman. Kalau orang murji'ah dalam masalah semua sifat, siapa mereka? Orang-orang apa? Kalau murji'ah itu dalam masalah asma wa sifat orang-orang Asy'ariyah. Dalam masalah asma wa sifat orang Asy'ariyah. Dalam masalah usul iman mereka mengatakan apa? Iman itu mujarradul qaul, sekedar ucapan saja. Maka dalam masalah usul iman dikatakan orang-orang murji'ah. Kemudian wataratan yunsabuna ila imamihim, dan kadang mereka itu dinisbahkan atau disandarkan kepada pemimpin mereka, ke Jahmiyah. Mereka dikatakan Jahmiyah. Kenapa? Karena mereka adalah pengikut siapa? Jahm bin Safwan. Kemudian wataratan yunsabuna ila af'alihim al-qabihah, dan kadang mereka itu disandarkan kepada perbuatan mereka sendiri yang buruk. Karafidah, seperti apa? Syiar Rafidah wal Khawarij, dan orang-orang Khawarij. Kalau Rafidah itu maknanya menolak. Yang para ulama khilaf asal dari penamaan Rafidah. Ada yang dikatakan Rafidah karena mereka menolak isbat, penetapan dari cucunya Ali yang namanya Zainal Abidin. Dan di dalam kisahnya yang masyhur, jadi orang-orang Syiah itu karena memuliakan Ahlul Bait, termasuk Zainal Abidin, itu Ali
bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu dikatakan salah satu dari imamnya mereka. Maka orang-orang Syiah mendatangi Zainal Abidin untuk mendengar bagaimana prinsip keimanan beliau, sehingga terjadilah dialog pada saat itu. Dan ternyata mereka kecewa ketika mendapati Zainal Abidin itu berada di atas akidah kakek buyutnya, yaitu siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat. Akhirnya mereka pergi itu menolak, sehingga dikatakan Syiah Ar-Rafidah. Kemudian penamaan Khawarij itu juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Khawarij makna khuruj, itu khuruj yang mereka dari para sahabat. Kemudian as-sunnah dijelaskan pula oleh para ulama itu memiliki 4 makna. Jadi as-sunnah kalau kita mendapati di dalam ucapan para ulama di dalam kitab, maka as-sunnah itu memiliki 4 makna. Man yadhkuruha, siapa yang menyebutkannya? Yang satu apa? Tadi disebutkan yang pertama, yaitu apa tadi? At-tariqah. Sunnah itu maknanya at-tariqah, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam semua urusan, dalam akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, maka dikatakan tariqah. Sunnah itu dikatakan tariqah. Kemudian yang kedua, apa makna sunnah? Sunnah muqabilu apa? Atau sunnah itu apa? Bersanding dengan Alkitab. Sunnah itu bersanding dengan Alkitab. Kalau dikatakan Alkitab wa sunnah, maka sunnah di sini maknanya apa? Al-hadis. Kalau dikatakan Alkitab wa sunnah, maka sunnah di sini maknanya al-hadis. Kemudian mana yang ketiga? Apa makna yang ketiga setelahnya? Sunnah bermakna sunnah bermakna mustahab. Apa takrifnya mustahab? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu, atau wa la yastahiq wa la yu'aqabu tarikuhu. Itu apa yang diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. As-sunnah bimakna mustahab, atau as-sunnah indal fuqaha. Sunnah di kalangan atau menurut pendapat, menurut apa istilah para ahli fikih itu tadi sunnah mustahab. Kemudian yang keempat apa mana sunnah? Muqabilu apa? Lawan dari apa? Dikatakan sunnah itu lawan dari apa? Kebid'ahan. Sunnah kalau dikatakan muqabilul bid'ah, lawan dari bid'ah. Kalau dikatakan sunnah itu lawan dari kebid'ahan, berarti sunnah itu dia apa? Mengikuti petunjuk Nabi, adapun bid'ah dia menyelisihi petunjuk Nabi. Baik. Kemudian yang terakhir kata beliau wal jamaah. Setelahnya adalah makna dari ahlus sunnati wal jamaah. Maka al jamaah lughatan secara bahasa al-firqatu al-mujtami'atu minan nasi. Firqah yaitu kelompok al-mujtami'ah yang berkumpul minan nasi dari kalangan manusia. Wal muradu bihim huna, dan yang dimaksudkan mereka itu di sini alladzina istama'u 'alal haqqi. Mereka lah orang-orang yang berkumpul alal haqqi as-sabit, di atas hak yang kokoh, yang kuat, yang tetap, bil kitabi was sunnah, berdasarkan Alkitab dan sunnah. Berdasarkan Alkitab dan sunnah. Siapa mereka ahlus sunnah wal jamaah? Maka beliau Syekh Fauzan mengatakan wahum, dan mereka itu as-sahabah, mereka lah para sahabat, wa tabi'un, kemudian para tabi'in, wa tabi'una lahum bi ihsan,
orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, walau kanu qillatan, meskipun mereka itu jumlahnya sedikit. Jadi orang-orang yang mengikuti para sahabat dari kalangan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian generasi kaum muslimin setelahnya, kapan mereka mengikuti para sahabat, maka dikatakan mereka adalah al-jamaah, atau lebih lengkapnya mereka adalah al-sunnah wal jamaah. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Ini yang tadi kita sebutkan tadi, al-jamaah ma wafaqal haqq, apa yang mencocoki kebenaran atau sesuai dengan kebenaran, wa in kunta wahdaka, meskipun engkau itu sendirian, maka itulah al-jamaah. Fa innaka antal jama'atu hina idzin, maka sesungguhnya engkau itu dikatakan jamaah hina idin pada saat itu. Baik. Maka selesai penjelasan beliau tentang makna al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, al-sunnah wal jamaah. Kemudian disebutkan di dalam penjelasan yang lain dari para ulama, banyak dari kelompok-kelompok firqah-firqah yang ada di dalam agama ini, mereka juga mengaku bahwasanya mereka adalah 3 kelompok ini juga. Mereka mengaku firqatun najiyah. Antum pernah dengar ini? Yang mantan-mantan harokiyah ini, mereka pun mengaku firqatun najiyah, yang menghalalkan darah kaum muslimin atau menghalalkan apa, mengkafirkan penguasa. Mereka pun mengaku firqatun najiyah, bahkan menganggap orang-orang yang sama-sama berakidah yang sama sebetulnya, akan tapi beda dalam manhaj, dikatakan orang-orang yang sesat, atau dikatakan orang-orang murji'ah. Jadi mereka itu para takfiriyun itu kalau mengatakan kita sebagai orang-orang murji'ah. Kenapa? Karena tidak berani mengkafirkan penguasa, yang jelas-jelas tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi jangan heran kalau antum ketemu sama orang-orang semisal mereka, kemudian dituduh ente murji'ah itu. Karena tidak berani mengkafirkan penguasa, tidak berani mengkafirkan pemimpin, yang jelas-jelas tidak berhukum dengan hukum Allah. Demikian juga mereka juga mengatakan diri mereka at-taifah al-mansurah. Terlebih lagi sebutan yang ketiga, mereka juga mengaku-ngaku sebagai apa? Ahlussunnah wal jamaah. Meskipun ada di dalam mereka itu sekian banyak kesyirikan, kebid'ahan, tetap saja mereka mengatakan apa? Ahlussunnah wal jamaah. Atau kadang mereka senang dengan singkatannya saja, aswaja. Oleh karena itulah kemudian para ulama menetapkan satu penamaan, yang penamaan ini bukan penamaan yang baru, bukan penamaan yang dibuat-buat, bukan penamaan yang tidak pernah disebutkan oleh para imam di zaman dahulu dengan istilah apa? Salaf atau salafiyun. Salaf atau salafiyun. Dan ini oleh para ulama dikatakan untuk membedakan orang-orang yang sekedar mengaku mereka berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mana yang tidak. Nah, penamaan salaf atau salafiyun, orang-orangnya itu namanya salafiyun, itu adalah penamaan yang juga pernah disebutkan oleh para ulama sebelumnya. Di antara disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Hanya saja mungkin di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah penamaan ini belum ma'ruf. Penamaan ini belum ma'ruf. Tetapi para ulama sebagian sudah menyebutkan nama ini, baik dari sisi bahasa yang kadang diucapkan oleh para ulama di zaman dahulu, ataupun dari segi penamaan. Apa makna dari salafiyun atau manhaj salaf itu? Itulah manhaj
yang meletakkan pemahaman akidah mereka di atas pemahaman para salaful ummah. Dan penamaan ini adalah penamaan yang ada dalilnya. Penamaan yang ada dalilnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan di dalam muqaddimah yang sudah berlalu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mengikuti pemahaman dari pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah memerintahkan kepada kita untuk meletakkan pemahaman kita atau mengembalikan pemahaman kita atau meletakkan akidah kita di atas pemahaman mereka para salaful ummah. Apa dalilnya? Indaman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtihimul anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka lah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar. Maka orang-orang muhajirin dan ansar mendapatkan tazkiyah secara khusus. Adapun kita atau orang-orang yang datang setelah mereka, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah yang disebutkan di dalam ayat itu? Bagaimana cara bisa mendapatkan pahala surga yang Allah janjikan di dalam ayat itu? Maka caranya dengan apa? Wattaba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat, orang-orang muhajirin dan ansar. Sehingga ayat ini adalah ayat yang jelas. Ayat yang jelas menunjukkan kewajiban kaum muslimin untuk mengikuti para sahabat, para muhajirin dan ansar di dalam beragama, terlebih lagi di dalam berakidah. Kemudian juga disebutkan di dalam dalil yang lain. Apa dalilnya? Hadis bagaimana? Khairun nasi qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya, orang-orang datang setelahnya. Ya, sehingga ini juga isyarat ya, kalau sebaik-baik generasi adalah mereka, berarti tidak ada kebaikan bagi kaum muslimin setelahnya kecuali mereka mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Demikian juga disebutkan di dalam hadis Irbad bin Sariyah. Bagaimana hadisnya? Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-madina min ba'di. Ini beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban kita untuk mengikuti